Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berharga yang akan didapatkan seseorang ketika sudah berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, apakah ada doanya? Yang pertama, kita lihat para nabi di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah Dhunnun, nabi yang masuk ke dalam ikan. Ini kan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersendirian di dalam ikan. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sungguh aku maha suci, Engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Apa yang paling bagus dibaca ketika seseorang me time dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan atau al-i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosanya, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan ke sosial media, tapi pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, maha suci Engkau. Apa itu artinya maha suci? Maha suci itu sesuatu, subhan maknanya adalah sesuatu yang tetap menetap di situ meskipun ada perubahan di sekitarnya. Allah itu subhanallah, maha tetap Allah, maha suci Allah yang tetap memberikanku rezeki meskipun aku bermaksiat. Maha suci Allah yang tetap mengurusiku, memberikanku kehidupan meskipun aku nggak sholat. Kenapa kita mesti merenung? Kita merenungi, ya Allah, dosaku banyak, maksiatku banyak, aku durhakanya banyak, tapi Allah tetap memberikan umur, Allah tetap memberikan kesempatan untukku bertaubat. Maka itu yang perlu untuk direnungkan, yang perlu untuk ditafakuri ketika seseorang me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ketika hendak naik ke gunung untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam langsung ditegur oleh Allah, "Fakhla'na 'alaik." Buka sendalmu. Ini adalah tempat yang suci. Maksudnya, mungkin kita merenungi adakah teguran-teguran Allah selama kita hidup ini. Subhanallah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita me time dengan Allah? Kita merenungi, apakah Ramadan ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu? Atau malah ibadah kita di Ramadan tahun 2017 kemarin, di Ramadan tahun 2018 kemarin, itu jauh lebih berkualitas dibandingkan Ramadan kita yang akan datang ini. Maka itu yang perlu direnungkan, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adakah takaran atau ukuran bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ukurannya adalah bagaimana hari-hari kita terasa nikmat, terasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terasa diri kita ini takut seandainya kita bertemu dengan Allah kurang modalnya, seandainya kita bertemu dengan Allah masih ada kita zalim terhadap orang lain. Maka ketika kita sendirian me time dengan Allah, yang paling penting adalah mentafakuri atau mengingat-ingat atau al-i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosa kita, sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Nah, kesempatan seperti ini mintalah sama Allah keinginan kita. Apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, minta padaku, aku pasti mengijabah untukmu, aku pasti berikan kepadamu. Maka mintalah kepada Allah dalam keadaan kita sedang mengakui dosa-dosa kita. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Seorang nabi pun memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Para nabi Allah, para rasul Allah, apatah lagi kita sebagai umat biasa. Memang kita diistimewakan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun kita pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ataupun kesalahan kepada sesama manusia. Waktu me time dengan Allah, kita gunakan merenungkan itu semua, memohon ampun, sekaligus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, satu surah yang singkat, yang sering kita baca, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmatku telah banyak kuberikan kepadamu. Itu yang kita renungkan. Fasalli, dan beribadahlah engkau. Lirabbika wanhar, dan juga berkorbanlah engkau. Berkorban apa? Salah satunya berkorban waktu. Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan yang lain, maka biar Allah yang mengurusinya. Maka isi daripada tafakkur tadi, berkhalwat tadi, tidak lain dan tidak bukan, yakni memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh doa yang lainnya diijabah oleh Allah.